Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yunus masuk ayat 3, insyaallah sampai 4, 3 dan 4. Di ayat 3 dan 4 ini akan menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kamu sekalian itu ya Allah. Tuhan kita itu Allah, bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada Tuhan ya selain Allah. Jadi hanya Allah lah satu-satunya. Sehingga ditegaskan Rabbakum, Rabbmu itu ya Allah. Rabbukumullah, Rabbakumullah. Siapa Allah itu? Nah, jadi kalau ada orang bertanya, lah terus Allah itu siapa? Allah itu alladzi khalaqas samawati wal ardo. Allah itu yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi. Jadi ya langit diciptakan Allah, bumi pun diciptakan oleh Allah, bukan oleh siapa-siapa. Sehingga tidak ada yang bisa menciptakan langit, tak ada yang bisa menciptakan bumi kecuali Allah. Di sini kita semakin yakin bahwa Tuhan satu-satunya Allah. Gak boleh menghamba kepada selain Allah, menghamba kepada jin, punya peliharaan jin untuk membantu urusan-urusannya, tidak boleh. Tapi menghamba itu harus kepada Allah. Jadi Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, yang telah menciptakan segala hal yang ada di langit dan bumi, bukan hanya menciptakan bendanya saja, benda langitnya saja, buminya saja, tapi seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, langit dan bumi. Dalam beberapa ayat juga sebutkan bahwa di bumi itu ada penduduk, di langit pun ada penduduk. Gitu. Jadi kita ini sebagai penduduk bumi dan di langit pun ada penduduknya. Jadi penduduk langit, penduduk bumi. Nah itu ya. Kemudian di sini tidak disebutkan langit dan bumi itu berapa jumlahnya. Nanti kalau di dalam ayat yang lain ada lagi tambahannya. Di sab'a samawat wal ar. Jadi langit itu ada 7. Istilahnya 7 lapis langit, bumi pun ada 7 lapis bumi. Yang kita mengenal dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu Nabi naik ke langit 1, langit 2 dan seterusnya sampailah ke Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi. Tak terbatas, tak ada satu makhluk pun yang dapat menembus Sidratul Muntaha itu ya, kecuali ya Allah sendiri atau Allah mengizinkan makhluknya untuk sampai ke sana. Nah, langit yang kita lihat sekarang ini tuh kalau melihat ke atas hanya nampak warna biru saja. Di yang warna biru itu belum tentu langit. Itu hanya batas pandang manusia saja. Jadi nampaknya biru tapi hakikat langitnya ya bukan itu. Jadi hakikat langitnya kita tidak tahu, tapi kita meyakini langit itu sampai bertingkat-tingkat, ada 7 lapis langit. Wal ardo dan bumi juga sama, sab'a samawat wal ar. Bumi pun ada 7 lapis. Ya, digali itu bumi ya. Nah, kita nggak tahu dalamnya bumi itu berapa. Tapi ada 7 lapis bumi. Sehingga nanti di dalam hadis yang lain juga ada keterangan tentang bumi itu benar-benar ada 7 lapis. Siapa orang yang menyerobot, mengambil tanah seorang, walaupun 1 jengkal tanah, maka itu dosanya akan berlipat-lipat sampai 7 lapis bumi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini berhati-hati. Kita juga jangan sampai menyerobot tanah yang bukan itu milik kita, walaupun cuma sejengkal tanah saja. Kelihatannya kecil sih sejengkal tanah. Tapi kalau tanahnya 1000 meter, sejengkal kali 1000, ya banyak sekali yang diambil. Bukan hanya di dunia, tapi itu dosa di akhiratnya juga sama. Nah, jadi bahkan sampai itu 7 lapis bumi itu dosanya. Ya. Jadi berhati-hati. Ya. Godaannya juga untuk para petugas ya, petugas yang suka ngukur tanah itu namanya apa ya? BPN. Nah, jadi yang Badan Pertanahan mungkin yang menyaksikan jual beli tanah kan dilihat dulu ini patoknya mana, sini tapi ada kepentingan digeser wae, geser umpamanya ya kan, walaupun sejengkal tanah gesernya, tapi kan dosanya juga luar biasa banyak sekali ya.
Kemudian Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi itu berapa lama? Berapa lama? Ibu bikin rumah itu berapa lama ya? Nah, ini di sini disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu tati ayam dalam 6 hari. Ya, 6 hari enggak pakai tukang ya. Sendiri 6 hari Allah yang menciptakan. Nah, kun fayakun. Pokoknya jadi. Loh kok enggak langsung saja? Kalau jadi juga bisa sungguhnya. Kun, jadilah langit jadi. Enggak harus nunggu 6 hari. Tapi di sini ada semacam sebuah ya proses bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Ya. Nah, kemudian harinya juga, apakah hari yang dimaksud seperti harinya di dunia? Nah, itu juga eh, tidak seperti itu pula. Memang di sini dalam tafsir yang mengatakan yukhbirullahu ta'ala annahu rabbal alamin wa annahu khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam ay azmina ay ayyam. Ya, ayam hari itu ka ayyamid dunya, seperti hari-hari dunia. Jadi lamanya hari itu ya sama seperti lamanya hari-hari dunia. Kalau di dunia kita mengenal 24 jam ya, seperti itulah lamanya hari. Berarti 6 hari ya berarti 6 kali 24 jam. Itulah terjadi proses penciptaan langit dan bumi. Wakila, ada yang mengatakan lamanya hari itu kullu yaumin ka'alfis sanatin. Satu hari itu sama dengan seperti 1000 hari. Sehingga nanti kita ya kalau udah masuk akhirat nanti, di akhirat itu lamanya satu hari akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi lama sekali. Kita 24 jam itu lama apa sebentar? Relatif mungkin ya. Kalau Bapak Ibu menunggu seseorang yang dicintai 24 lama. Kok tidak datang-datang 24. Dah tengok lagi, kesel. Jadi 24 jam itu jadi lama. Tapi kalau kita beraktivitas tahu-tahu udah jam 12. Bekerja lagi tahu-tahu udah maghrib. Kok cepat sekali. Ini tergantung ya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau ada orang masuk neraka baru 1 hari saja, wah lama sekali. Kita di dunia saja kalau sudah bosan, jenuh, nunggu 1 hari lama. Ya, coba ibu bapak pernah merasakan kalau kita berkunjung ke tempat lain, ikut dengan saudara, 1 hari itu kok lama sekali ya. Lama sekali, apalagi nggak betah. Kalau orang nggak betah itu lama. Misalkan ada anak sekolah masuk pondok, di asrama. Itu 1 hari itu bagi anak yang belum betah lama sekali, sehingga isinya ya nangis terus lama. Tapi orang yang pandai bergaul, cepat beradaptasinya itu tidak terasa lama. Sehingga supaya kita ini tidak merasa lama, harus diisi kegiatan-kegiatan. Saya dulu dikirim tugas berdakwah ya, ketika kuliah oleh Muhammadiyah, pernah ke Kulon Progo, ke Bantul, ke Gunung Kidul. Sebulan Ramadan full jadi petugasnya. Jadi dai mubalik hijrah selama 1 bulan. Itu kalau awal-awal belum kelihatan kegiatannya lama sekali. Karena cuman nunggu seharian, cuman sholat 5 kali, nggak ada kegiatan. Jadi lama. Tapi kalau sudah mulai ada kegiatan-kegiatan, cepat. Di 1 bulan Ramadan itu cepat sekali. Nah, di sini salah satu pendapat bahwa lamanya 1 hari di akhirat itu seperti 1000 hari di dunia. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau ada orang yang masuk neraka itu. 1 hari saja di akhirat itu seperti 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun Pak ya? 1 tahun kan 3 tahun ya. Orang masuk neraka 1 hari saja itu seperti 300 tahun disiksanya. Padahal di akhirat itu nanti ya berhari-hari tanpa batas. Nah itu seharinya di akhirat sama dengan 1000 hari. Kul yaumin ka'alfis sanatin.
Ada lagi yang mengatakan wal asahu annahu ta'ala khalaqal kauna samai wa ardah fi zamanin la ya'lamu miqdaruhu illahu. Ada yang mengatakan ya satu harinya itu jangan disebutkan berapa jumlahnya. Karena tidak ada hakikat yang tahu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau disebutkan bumi langit diciptakan dalam 6 hari, ayam, maksud ayam situ apa? Sehingga kalau dalam terjemahan itu kadang sebutnya masa. Jadi 6 masa. Nah, kalimat ayamnya itu la ya'lamu miqdaruhu. Tidak ada yang mengetahui ukuran yang sebenarnya. Berapa sih ukuran 6 hari itu? Berapa sih ukuran masa itu? Illa huwa, kecuali dia Allah sendiri yang tahu yang dimaksud. Bisa saja 6 ayam itu diartikan 6 jam, 6 saat, 6 apa itu. Tapi dalam beberapa bacaan yang pernah saya baca itu jadi 6 hari itu ada prosesnya tadi menciptakan air, menciptakan tumbuhan, menciptakan apa binatang. Jadi itu hanya lengkap lah. Dunia ini bukan hanya menciptakan buminya saja. Jadi di dalam bumi ada airnya, ada pohonnya, ada binatangnya, ada macam-macam perlengkapannya lengkap full dalam 6 masa. Wal yaumu fil lughah wa al juz'un minaz zaman. Sedangkan kata hari ya, kata hari secara bahasa fil lughah adalah juz'un minaz zaman, bagian dari waktu. Jadi waktu itu ya bahasa Arabnya bisa yaum. Ya. Bagian dari waktu ya, bagian dari waktu ini sesaat juga waktu. Itu namanya yaum. Ya. Yaumun jamaknya ayyam. Ya. Jadi ada punya kafarat ya. Jadi kafarat disebutkan berpuasa salah satu ayam. Itu bukan berpuasa tidak makan ayam. Di ayamnya jangan ayam Indonesia ya. Di ayam itu bahasa Arab. Jadi ayam itu jamaknya dari kata yaumun, hari. Sitati ayam, 6 ayam. Nanti salah. Salah satu ayam. 3 hari, bukan 3 ayam. Yang berikutnya. Summastawa. Kemudian istawa. Allah itu bersemayam alal arsy, di atas aras. Nah, bersemayam itu bagaimana Pak Ibu? Jadi Allah itu bersemayam di atas aras. Ya, mungkin kita menggambarkan ya, atau ada orang yang mengatakan, para ulama itu bersemayam di atas aras ya. Allah itu duduk seperti duduk di singgasana. Jadi kalau raja itu ada singgasananya. Ini singgasananya Allah. Jadi Allah itu bersemayam alal arsy, di atas aras. Terus apa yang dilakukan Allah di atas aras itu? Kalau tadi digambarkan duduk di atas aras, bersemayam di singgasana. Yang dilakukan oleh Allah di atas aras itu yudabbirul amro, mengatur seluruh urusan-urusan. Jadi urusan-urusan yang ada di muka bumi ini diatur oleh Allah. Ya, apa Allah enggak sibuk ya, ngurus makhluk ya? Kita jadi RT RW saja sibuk ngurus orang ya. Makin luas jadi Pak Lurah makin sibuk. Nah, ini Allah ngatur seluruh makhluk. Makhluknya bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk. Yudabbirul amra, seluruh urusan, seluruh perkara. Ya tentu ya bagi Allah mudah, sangat mudah. Kita tidak boleh membayangkan seperti makhluk seperti apa ngurusnya. Nah, istawa sumastawal ars yaliku bi'adamatihi wa jalatihi. Tentu di situ istawa alal ars itu digambarkan bahwa berada di tempat yang agung, di tempat yang mulia. Jadi Allah itu berada alal ars istawa. Wala ya'lamuhu illa huwa. Tidak ada yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Beristiwa itu seperti apa? Istawanya Allah seperti apa? Apakah Allah duduk
tegak seperti seorang raja, ya kita tidak boleh memahami seperti itu. Allah lagi ya nyender di kursi seperti kursi singgasana, Allah lagi apa? Yaitu la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui hakikat istawanya itu illahu, kecuali ya Allah sendiri yang mengetahui. Al-arsy di sini dikatakan al-arsy wa huwa kursiyuhu, ya kursinya. Jadi kalau istawa al-arsy, jadi kita mengartikan ya mungkin untuk lebih mudah memahami ayat, Allah itu duduk di atas kursinya. Ya, kursinya itu ya arsy itu. Allah duduk di atas kursi. Tapi karena ini perkara Allah, para ulama banyak mengatakan kita tidak mentakwil-takwil. Jadi kita tidak menebak-nebak duduknya Allah seperti apa, bagaimana caranya, dan sebagainya, kita tidak begitu. Cuman ini informasinya begitu saja. Allah berada di atas arsy atau Allah duduk di atas kursi singgasana. Nah, karena di sini dalam tafsir dikatakan al-arsyu huwa kursiyuhu. Jadi arsy itu ya kursinya. Jadi kursinya pokoknya nggak usah dibayangkan seperti apa kursinya, duduknya bagaimana, ya enggak usah. Ya seperti kita sholat ya. Kita sholat ini kan menghadap Allah. Nah, ketika kita sholat menghadap Allah, Bapak Ibu tidak boleh membayang-bayangkan sedang berhadapan Allah, lalu dibayangkan Allah itu sesosok makhluk, sesosok ya ada jisim tertentu, wujud tertentu, lalu sambil merem dibayangkan oh jisimnya Allah begini. Itu tidak boleh. Ya sudah, salat saja. Walaupun betul bahwa salat itu menghadap pada Allah. Karena dalam teks hadisnya anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi orang beribadah, contoh orang salat kepada Allah itu harus diyakinkan seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, tapi Allah yakin melihat kita. Nah, kata melihat di situ, Ibu Bapak tidak boleh menggambarkan melihat Allah lalu kemudian diimajinasikan. Wah, ini sedang berdepan dengan Allah. Allah itu seperti apa sosoknya. Itu tetap tidak boleh. Ya, maksud di situ hadis itu meyakini bahwa kita sedang benar-benar berhadapan dengan Allah. Selayaknya kita sedang berhadapan dengan seseorang yang kita hormati, maka Bapak Ibu ketemu orang yang hormati, tidak berani angop di hadapan gubernur, tidak berani tidur ketika kita berhadapan dengan Pak Sultan. Nah, apalagi ini dengan Allah, di hadapan Allah, maka kita tidak usah tengok, tidak usah apa. Itu kira-kira betul-betul diyakini bahwa kita ini akan sedang berhadapan dengan Allah. Jadi tidak harus digambar-gambarkan melihat itu seperti apa. Kemudian wa kursiyuhu, aras itu kursinya Allah. Markazun, markaz. Nah, markaz itu ya pusatnya, di tempatnya Allah. Di mana sih tinggalnya? Di aras. Allah itu tinggalnya di mana? Di aras, markaznya. Tudabbirul khalaik, Allah mengatur khalaik. Ya, Allah mengatur makhluk-makhluk. Wa huwa a'damul makhluqat. Allah ya, dia Allah a'damul makhluk, yang paling agung di atas makhluknya. Jadi Allah lah yang mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Wala ya'lamu ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatul arsy, hakikat aras, hakikat aras yang sebenarnya illa huwa, kecuali dia itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata aras, walaupun di sini ada ulama yang mengartikan aras itu kursi, tetapi tetap tidak ada yang mengetahui seorang pun hakikat yang sebenarnya dari kata atau yang dimaksud aras itu illa huwa, kecuali Allah itu sendiri. Kemudian ma min syafi'in illa min ba'di idni. Tidak ada seorang pun yang dapatkan syafaat
kecuali dengan seizinnya. Kita sedikit menjelaskan istilah syafaat. Syafaat itu artinya kan pertolongan. Ya. Kita suka menyebut memohon syafaatnya Allah. Dalam surat Al-Baqarah yang ayat kursi juga ada man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Jadi ada orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat. Ada orang-orang nanti di akhirat itu akan ada yang mendapatkan pertolongan. Tapi orang-orang yang mendapatkan pertolongan itu dengan izin Allah. Ya. Maka salah satu harapan kita untuk bisa selamat di akhirat itu dengan berharap syafaat. Di samping hari ini, kita hidup hari ini berusaha beribadah, beramal soleh secara maksimal, lalu kita pun berharap mudah-mudahan di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat. Jadi ada pertolongan lain, ada bantuan lain, ya. Tapi ini bukan ordal ya. Ada pertolongan orang dalam, bukan. Jadi kita yang menolongnya Allah, dapat syafaat. Bahkan ada makhluk juga yang bisa memberikan syafaat. Loh, kok bisa makhluk bisa memberikan syafaat? Ya illa bi'idni, kecuali dengan izin. Nah, siapa yang bisa memberikan syafaat? Itu Nabi. Nabinya ya Nabi Muhammad SAW. Tapi selain Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Karena Nabi diberikan ya izin oleh Allah nanti bisa menambah poin buat kita ya untuk diberikan pertolongan. Sehingga kalau di dalam beberapa riwayat sebutkan nanti manusia berkumpul karena ketakutan menghadapi itu suasana akhirat, lari mencari pertolongan, lari kepada Nabi Adam, kepada Nabi ini, Nabi itu. Minta tolong dibantu wahai Nabi. Kemudian para Nabi itu tidak bisa, saya tidak bisa. Coba kamu datang ke Nabi itu. Datang ke Nabi itu, minta lagi pertolongan atau minta syafaat, tidak bisa. Nanti sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini termasuk umatnya beliau. Maka kita berharap mendapatkan syafaat. Salah satunya itu diantara syafaat itu, ya kita juga banyak bersolawat. Sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Nah orang yang cinta kepada Nabi kan insya Allah Nabi juga ingat tuh. Oh, orang ini suka menyebut-nyebut namaku. Nah, suatu saat mungkin ya dapat panggilan, dapat syafaatnya si fulan ini dapat syafaatnya. Jadi, pertama kata kuncinya bahwa ada orang-orang yang akan diberikan syafaat dengan izin Allah. Atau ada juga orang yang bisa memberikan syafaat yang dimaksud Nabi Muhammad itu kan orang. Kan yang bersyafaat kan hanya Allah tuh. Tapi ada yang diizinkan. Nabi bisa memberikan syafaat karena diizinkan oleh Allah itu. Nah itu jadi memberikan pertolongan. Mungkin ya pertolongannya ya tidak perlu detail hakikatnya, tapi kalau kita gambarkan istilahnya, ya Allah, ini tolong umatku, tolonglah jangan sampai masukkan neraka. Nah itu kan juga sudah bagian bentuk syafaatnya di Nabi. Atau ya Allah si fulan ini karena rajin ibadahnya, memang dia masuk ke neraka tapi tolong jangan lama. Terserah saja itu bentuk syafaatnya. Tapi kita kan berharap ya mendapatkan syafaat. Nanti tambahan poin selain amal soleh kita hari ini. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah, Rabb kalian yang sebenarnya. Di kita semakin yakin itulah Allah, itulah Tuhan kita yang sebenarnya, bukan yang lainnya. Jadi tak boleh menyembah, menghamba kepada yang lainnya. Ya. Apalagi dalam suasana ekonomi ya, sedang menurun umpamanya, biar dapat tambahan income itu melihara tuyul, tahu ya? Itu ada jual beli tuyul. Jadi ada orang yang dagang tuyul, nanti jadi beli tuyul berapa kasih uang kepada si dukun itu, lalu dukunnya menjual belikan tuh tuyul. Nah, tuyulnya jadi peliharaan ibu. Suruh kerja nanti ngambilin duit orang. Itu nggak usah, nggak boleh ya seperti itu. Jadi nanti akhirnya mencari nafkahnya itu bukan karena Allah dan seperti itu tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Anak-anak kecil ya, tuyul.
Afala tadakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Sudah tahu yang menciptakan alam, langit dan bumi ini Allah. Sudah tahu pula bahwa yang akan memberikan pertolongan adalah Allah. Kenapa kamu masih minta pertolongan kepada selain Allah? Coba kamu pikir, apa kamu enggak ngambil pelajaran? Nah, jadi kalau masih melakukan syirik, nah ini orang yang tidak paham pelajaran. Padahal Allah lah yang seharusnya disembah. Yang terakhir, ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Siapapun, mau pejabat, mau rakyat, akan kembali kepada Allah. Maka ketika seseorang sedang mendapatkan jabatan, jangan ya semau-maunya. Karena pada akhirnya jabatan itu akan hilang, dan bukan hanya hilang, ketika seseorang menjabat itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang beratnya di situ. Apalagi ketika menjadi pejabat mengotak-atik aturan-aturan yang kemudian menjadikan madorot kepada rakyat atau kepada yang dipimpinnya. Wah, itu makin berat lagi pertanggungjawabannya. Karena semua orang harus meyakini kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Apa sih mengumpul-ngumpulkan dunia kalau kemudian ibadah kita nggak dijaga? Jadi besok itu tidak ada yang dibawa kecuali ya amal solehnya itu. Nanti kalau kita meninggal dunia, istrinya ya kalau bapak meninggal dunia, istrinya ikut ke pekuburan, kendaraannya pun ikut ke pekuburan. Tapi setelah dikubur, istrinya yang katanya cinta kepada bapak akan setia sehidup semati, apa mau dikubur ibu? Tidak mau juga kan? Pulang enggak? Pulang. Jadi Pak, walaupun ibu istri benar-benar mencintai, kalau bapak meninggal duluan dikubur, itu tidak akan ikut dikubur. Ya, tinggal itu. Ya. Jadi bohong itu kalau orang suka merayu akan sehidup semati. Kalau yang duluan mati tidak akan ikut mati juga, nggak mau ikut dikubur. Ya. Kendaraannya yang paling dia cintai, Alphardnya ikut ke pekuburan. Nanti apa kendaraannya ikut dikubur? Enggak, pulang lagi. Jadi keluarganya ikut pulang lagi meninggalkan kita. Kendaraannya, harta kekayaannya pun tidak ada yang ikut bareng dikubur nanti. Yang ikut bareng itu adalah amal solehnya. Ya, jadi 3 hal yang datang mengikuti ke kuburan, tapi 2 halnya akan meninggalkan kita. Yang 1 halnya tetap mendampingi kita, itu amal soleh. Ilaihi marji'ukum jami'a. Wa'dallahi haqqan. Janji Allah itu benar. Ya. Jadi kita jangan meragukan, janji Allah itu benar. Kalau kata Allah, siapa orang berdosa akan dimasukkan ke neraka, itu benar, pasti benarnya. Maka kita berhati-hati, jangan sampai masuk neraka. Janji Allah itu benar, siapa yang beribadah, siapa yang begini begitu akan masuk surga. Benar itu. Jadi kita tidak usah rugi. Kalau rajin sholat jamaah, rajin ibadah, rajin ngaji, tidak usah rugi kok. Tidak usah capek, kesel, tidak usah. Nanti juga ada imbalannya. Itu janji Allah. Nanti imbalannya surga. Gitu. Jadi nggak usah meragukan janji Allah itu. Karena wa'dallahi haqqan. Dan jangan pula menyepelekan. Karena janji Allah benar. Dikira Anda akan masuk neraka, dikira Anda ada siksa. Ada itu. Hanya sekarang saja manusia ya, cuman dengar saja tapi tidak yakin, karena nggak yakin akhirnya hidupnya semaunya. Padahal wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Allah memulai penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian akan mengembalikan lagi, akan mengulanginya lagi. Liyajziyal ladina amanu wa amilus solihati bil qisti. Sebagai balasan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dengan qisti, dengan adil. Demikian pula walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adabun alimum bima kanu yakfurun. Itu juga akan ada balasan kepada orang-orang kafir,
dengan cara menurut ayat ini ya, syarabun, nanti akan diberi minuman. Orang kafir itu di akhirat akan diberi minumannya min hamim, minuman yang mendidih. Ya. Kita kalau minum air ya yang masih mendidih nggak kuat itu lidah kita. Kalau nggak kuat kan kita nggak minum, kita nunggu sampai dingin. Tapi kalau di akhirat suruh minum ya nggak kuat pun tetap akan diminum, nggak mau pun tetap diminum. Ya, melepuh. Wa adabun alimun, siksa yang sangat pedih. Kenapa? Bima kanu yakfurun, disebabkan karena kekufuran mereka. Nah, di sini Bapak Ibu, kita jelaskan wa'dallahi haqqan dan akibatnya. Ya. Janji Allah itu benar. Orang-orang yang tidak meyakini janji Allah itu benar, mereka hidupnya nyantai. Jadi yang dipikirkan begini, orang itu mati. Setelah mati, dikubur. Dan dikuburkan hancur. Hancur jadi tanah. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali? Jadi dia tidak meyakini itu. Padahal walaupun sudah hancur, ya bagi Allah bisa mengutuhkan kembali. Karena seperti innahu yabda'ul khalqa. Coba ingat, kita ini semuanya dulunya kan tidak ada. Tiba-tiba ada tuh, bagi Allah mudah. Kemudian mati, hancur semuanya. Tubuh kita ini dimakan cacing, kembali dengan tanah. Ya. Kalau kuburan atau mayit dikubur itu sudah lama itu, kan sudah mencampur aduk dengan tanah. Wah ini kan sudah jadi tanah, mana mungkin dihidupkan kembali. Nah itu orang yang nggak percaya. Tapi bagi kita yang meyakini, walaupun sudah hancur lebur, thumma yu'iduhu, pasti akan dikembalikan lagi. Ya, akan dikembalikan lagi. Sebagaimana Allah menciptakan awal, bagi Allah mudah. Sesuatu yang belum ada pun jadi ada. Apalagi ini sesudah ada hancur, tapi nanti akan kembali utuh lagi. Ya. Nah, memang nanti ketika dibangkitkan lagi, itu ada yang berpendapat yang dibangkitkan itu, yang merasakan siksa itu ruhnya saja atau dengan badannya, dengan jasadnya. Kalau masuk surga, yang merasakan kenikmatan itu ruhnya saja atau dengan badannya. Itu memang ada sedikit perbedaan. Tetapi ya kalau jumhur mengatakan seluruhnya. Jadi ruh dan jasadnya. Jadi ruhnya merasakan sakit, jasadnya juga benar-benar ada. Walaupun sudah hancur jadi tanah, nanti dihidupkan kembali ya utuh seperti sekarang ini. Jasadnya ya ada. Jadi sakit ya sakit. Itu. Nah itu yang dimaksud ya, bahwa innahu yabda'ul khalqa. Allah mengawali menciptakan, thumma yu'iduhu, dan Allah pun akan kembali mengulang lagi penciptaannya. Itu bagi Allah mudah. Dan itu wa'dallahi haqqan. Sehingga kalau dalam beberapa ayat yang sering kita jumpai, orang-orang kafir itu kaget. Setelah mati, dia terkaget-kaget. Loh, kok ternyata begini ya? Oh, ternyata benar yang janji Allah itu. Nah, jadi ketika dia sudah merasakan siksa di akhirat, dia kaget-kaget. Dikiranya dia, siksa itu cuma cerita fiksi. Dikiranya dia itu cuma bohong saja. Barulah dia di akhirat terkaget-kaget. Ternyata benar janji Allah itu. Ada siksa. Nah, baru dia menyesal. Yang disebut dengan orang-orang kafir itu menyesalnya di kemudian hari. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman, kita tidak kaget. Karena itu wa'dallahi haqqan. Janji Allah benar. Karena janji Allah benar, maka kita selalu berusaha ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadilah alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Kalau ada mohon maaf, ibu, bapak mungkin punya keluarga, adik, kakak yang masih nonis gitu ya. Itu baik sekali kalau diajak masuk Islam. Kan ini cara untuk menyelamatkan toh. Cara menyelamatkan begitu. Ya. Walaupun mungkin kita jadi sedikit ketakutan ya, karena harus moderasi, kita harus menghormati, ya betul. Tapi sebagai saudara sendiri, apalagi mungkin kalau masih ada, mohon maaf ini cuma contoh ya, kalau ada orang tuanya yang masih nonis, saudara kandungnya juga masih beda agamanya, ya akan baik sekali kalau sharing-sharing, dialog agar ia juga tertarik dengan Islam, karena itu yang benar-benar akan menyelamatkan kelak di akhirat. Ya. Nah, jadi orang yang beriman akan mendapatkan balasannya, itu janji Allah. Sebagaimana orang-orang kafir pun akan mendapatkan balasannya.
Tentu kalau bicara ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat neraka banyak. Di sini hanya bagian kecil saja di antara siksa di neraka akan diberikan minuman syarabun min hamimin, minuman yang mendidih, wa adabun alimun, dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Tentu itu semuanya didapati karena bima kanu yakfurun, karena ulahnya sendiri, karena ulah kekufurannya sendiri. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini menyelesaikan ayat 3 dan 4 surat Yunus. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.